Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin berharap agar pelaksanaan pilkada tidak ada memunculkan klaster baru COVID-19. Anggota Komisi 2 DPR RI berharap data pemilih tetap atau DPT Pilkada Serentak Surabaya sudah terselesaikan dengan baik, sehingga warga yang memiliki hak pilih bisa memberikan suaranya pada 9 Desember 2020. Komisi 2 DPR RI mengapresiasi strategi kreatif KPU Kota Semarang dalam meningkatkan partisipasi pemilih di tengah pandemi COVID-19. Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar? Anda kembali menyaksikan siaran langsung Suara Parlemen Pagi edisi Senin 14 Desember 2020 bersama saya Ayu Rahmawati. Dan seperti biasa, hari ini kita akan menyajikan berbagai macam informasi mengenai aktivitas dan juga dinamika dari anggota Parlemen DPR RI. Dan pemirsa, seperti yang baru kita ingat ini bahwa minggu lalu kita semua telah mengadakan pilkada serentak di 270 daerah atau kota provinsi. Nah, pemirsa, ini kita akan bahas di akhir segmen mengenai pilkada yang berlangsung di tengah masa pandemi COVID-19 ini, dan haruskah ada beberapa daerah yang mengulang pilkadanya? Tahan dulu, ini perbincangannya akan sangat seru, tapi nanti di akhir segmen baru akan kita bahas. Sebelumnya kita akan bacakan terlebih dahulu 3 berita utama yang terbit pada hari ini. Berita yang pertama datang dari jangan ada klaster baru pasca pilkada. Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin menuturkan pelaksanaan pilkada di tengah pandemi COVID-19 kali ini, KPU sebagai pihak penyelenggara telah menerbitkan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana non-alam COVID-19 sebagai peraturan pelaksana agar penyelenggara pilkada tidak menciptakan klaster baru penyebaran COVID-19. Berikut laporan selengkapnya pemirsa. Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin berharap agar pelaksanaan pilkada tidak ada memunculkan klaster baru COVID-19. Aziz menuturkan pelaksanaan pilkada di tengah pandemi COVID-19 kali ini, KPU sebagai pihak penyelenggara telah menerbitkan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau wali kota dan wakil wali kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana non-alam COVID-19, sebagai peraturan pelaksanaan agar penyelenggaraan pilkada tidak menciptakan klaster baru penyebaran COVID-19. Oleh karena itu, menurutnya, pelaksanaan pilkada harus diiringi dengan disiplin protokol kesehatan yang ketat, penyelenggaraan pun perlu disertai dengan penegakan hukum dan sanksi tegas. Penyelenggaraannya tentu harus mengikuti protokol kesehatan sehingga tidak terjadi klaster baru, dan itu tentu dari penyelenggara, dari KPU, kemudian dari Bawaslu untuk perlu dilakukan penegakan penyelenggaraan itu sesuai mekanisme. Aziz juga meminta kepada seluruh penyelenggaraan pilkada agar menegakkan aturan-aturan dalam pilkada dan mencegah adanya money politik sehingga tidak ada pelanggaran-pelanggaran saat pelaksanaan pilkada. KPU, Bawaslu, dan aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan-aturan dalam pilkada dan mencegah adanya money politik, sehingga nanti pada saat Gakum tidak banyak laporan-laporan yang dari masyarakat ke mekanisme hukum itu. Fitian dan Rian, TVR Parlemen, melaporkan. Ya pemirsa, Aziz Syamsuddin juga menuturkan pelaksanaan pilkada harus diiringi dengan disiplin protokol kesehatan yang ketat. Penyelenggaraannya juga perlu disertai dengan penegakan hukum dan sanksi tegas. Aziz juga meminta kepada seluruh penyelenggara pilkada agar menegakkan aturan-aturan dalam pilkada dan mencegah adanya money politik. Berita yang kedua pemirsa datang dari pemilik suara harus terfasilitasi dalam daftar pemilih tetap. Anggota Komisi 2 DPR RI Agung Widiantoro menyayangkan masih banyaknya selisih DPT Pilkada Surabaya dengan jumlah yang sudah melakukan perekaman KTP elektronik.
Penyelenggara pilkada harus berkoordinasi dengan Pemda setempat dan Kementerian Dalam Negeri untuk memperbaiki DPT Pilkada Surabaya. Berikut laporan selengkapnya. Anggota Komisi 2 DPR RI berharap data pemilih tetap atau DPT Pilkada Serentak Surabaya sudah terselesaikan dengan baik, sehingga warga yang memiliki hak pilih bisa memberikan suaranya pada 9 Desember 2020. Dalam kunjungan kerja spesifik ke Jawa Timur, Agung Widiantoro menyayangkan masih banyaknya selisih DPT Pilkada Surabaya dengan jumlah yang sudah melakukan perekaman KTP elektronik. Penyelenggara pilkada harus berkoordinasi dengan Pemda setempat dan Kementerian Dalam Negeri untuk memperbaiki DPT Pilkada Surabaya. Pemilih yang belum terdaftar untuk segera dilakukan pendaftaran ulang. Kemudian, jikalau terjadi pemilih yang belum mendapatkan panggilan karena mungkin dia belum memiliki elektronik KTP, segera mungkin koordinasi dengan pemerintah kota, khususnya Dinas Dukcapil. Anggota Komisi 2 DPR RI Edward Tanur mengatakan, DPT adalah salah satu hal penting dalam pilkada serentak. Warga Surabaya yang memiliki hak pilih namun belum tercantum dalam DPT harus difasilitasi agar bisa memberikan suara pada 9 Desember 2020. Kesulitannya ada perbedaan data pemilih antara KPU dengan Departemen Dalam Negeri dengan Dukcapil. Ini yang mau disinkronkan, artinya dicocokkan dulu sehingga dalam pelaksanaannya tidak timbul masalah-masalah yang merugikan hak-hak pemilih. Komisi 2 menemukan selisih jumlah penduduk kota Surabaya yang memiliki KTP dengan DPT hampir 36.000. Dari Jawa Timur, Fitian Aunilah, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota Komisi 2 DPR RI Edward Tanur mengatakan DPT adalah salah satu hal penting dalam pilkada serentak. Warga Surabaya yang memiliki hak pilih namun belum tercantum dalam DPT harus difasilitasi agar bisa memberikan suara pada 9 Desember 2020 lalu. Komisi 2 menemukan selisih jumlah penduduk kota Surabaya yang memiliki KTP dengan DPT hampir 36.000. KPU Surabaya telah menerapkan DPT Pilkada Surabaya sebesar 2.089.027 jiwa. Beralih kepada berita yang ketiga, pemirsa, datang dari Komisi 2 DPR RI yang mengapresiasi KPU Kota Semarang dalam upaya pencegahan dan juga peningkatan partisipasi. Anggota Komisi 2 DPR RI Agung Widiantoro mengapresiasi KPU Kota Semarang yang membuat film pendek berisi ajakan ke tempat pemungutan suara dan penjelasan protokol kesehatan saat menggunakan hak pilih. Ia menilai kesiapan KPU Semarang sudah matang untuk dapat meraih angka partisipasi sebesar 70%, meski masyarakat masih ada yang khawatir pada saat datang ke TPS saat pandemi COVID-19. Komisi 2 DPR RI mengapresiasi strategi kreatif KPU Kota Semarang dalam meningkatkan partisipasi pemilih di tengah pandemi COVID-19. Ditemui dalam kunjungan ke Kota Semarang, Jawa Tengah, anggota Komisi 2 DPR RI Agung Widiantoro mengapresiasi KPU Kota Semarang yang membuat film pendek berisi ajakan ke tempat pemungutan suara dan penjelasan protokol kesehatan saat menggunakan hak pilih. Detik terakhir ini, di masa injury time ini, semua pemangku kebijakan, ya, termasuk juga Dinas Kesehatan, tetap bekerja maksimal, baik pra pelaksanaan maupun pada saat pelaksanaan, termasuk nanti pasca pelaksanaan. Anggota Komisi 2 DPR RI Paryono meminta KPU dan Bawaslu disiplin menerapkan protokol kesehatan COVID-19 saat pelaksanaan pilkada. Mengingat masyarakat masih khawatir untuk mendatangi TPS, untuk itu ia mendorong penyelenggara pemilu bekerja keras dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk bisa datang di TPS dengan kesadaran protokol kesehatan. Komisi 2 DPR akan terus mengawasi pelaksanaan pilkada agar konsisten dalam mematuhi protokol kesehatan, serta mendorong partisipasi pemilih agar sesuai dengan harapan. Disiplin tinggi tentang protokol kesehatan, dan juga harus mensosialisasikan betul kepada masyarakat untuk hadir di TPS memberikan suaranya, bisa memberikan pemahaman yang penuh kepada masyarakat, biar masyarakat punya keyakinan datang itu aman dan harus datang memberikan suaranya dalam pemilihan ini. Dari Kota Semarang, Jawa Tengah, Muhammad Syamsul Fajri, TVR Parlemen melaporkan.
Anggota Komisi 2 DPR RI, Paryono, meminta KPU dan Bawaslu disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan COVID-19 saat pelaksanaan pilkada, mengingat masyarakat masih khawatir untuk mendatangi TPS. Untuk itu, ia juga mendorong penyelenggara pemilu bekerja keras dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk bisa datang di TPS dengan kesadaran protokol kesehatan. Sedangkan Komisi 2 DPR RI akan terus mengawasi pelaksanaan pilkada agar konsisten dalam mematuhi protokol kesehatan serta mendorong partisipasi pemilih agar sesuai dengan harapan. Ya, demikianlah tadi pemirsa 3 berita utama masih terkait dengan pilkada yang dilaksanakan pada 9 Desember lalu. Kita juga bersyukur karena pilkada ini dilakukan dengan aman dan juga bisa tentram karena tidak ada kerumunan dan juga belum ada laporan klaster baru dari pandemi COVID-19. Setelah ini kita akan jeda sejenak pemirsa, nanti kita akan kembali dan membacakan dari headline surat kabar yang terbit pada hari ini. Tetap bersama kami. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker. Membawa perlengkapan makan sendiri. Sediakan hand sanitizer dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Suara Parlemen Pagi, dan pada segmen kali ini kita akan membahas headline surat kabar. Ini di tangan saya sudah ada harian dari Kompas, di mana pada hari ini kita akan membahas kekerasan daring yang mengincar perempuan. Di sini ada kurvanya, ini meningkat sangat drastis. Pada Oktober 2020 ada 659 kasus kekerasan yang terjadi di daring kepada perempuan, dan ada beberapa dampaknya. Di antaranya ini yang paling tinggi adalah dampak stres mental atau emosional dan juga kehilangan rasa percaya diri. Selengkapnya akan kita bahas pemirsa setelah jeda berikut. Masa pandemi COVID-19, perempuan mengalami kekerasan di dunia maya seiring peningkatan pengguna gawai. Sanksi hukum bagi pelaku lemah dan aplikasi sosial media bisa menjadi pintu masuk kejahatan secara daring jika masyarakat tidak berhati-hati saat mengakses berbagai akun yang terhubung di internet. Sejumlah perempuan dan anak perempuan menjadi korban kekerasan berbagai gender secara fisik, seksual, dan ekonomi di dunia virtual. Bentuk kekerasan daring yang dilaporkan antara lain adalah pendekatan untuk memperdaya cyber grooming atau pelecehan daring cyber harassment, peretasan konten ilegal, pelanggaran privasi, ancaman distribusi foto atau video pribadi, pencemaran nama baik, dan perekrutan daring. Ini juga yang menjadi salah satu kelemahan dari sisi di mana sekarang kita berkomunikasi dan juga banyak sekali informasi yang menyebar melalui media daring atau online. Jadinya ini belum ada perlindungan khusus terutama bagi perempuan yang sekarang angka dari pencemaran dan juga eksploitasi untuk perempuan itu menjadi sangat tinggi. Kita berharap semoga nantinya hal ini akan berkurang dan juga pastinya akan ada payung hukum yang jelas untuk dapat melindungi kaum perempuan itu sendiri. Dan pemirsa, setelah ini kita akan jeda sejenak, nanti kita akan kembali dan membahas mengenai pilkada ulang. Tetap bersama kami di Suara Parlemen.
Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama saya Ayu Rahmawati dalam Suara Parlemen Pagi. Dan pada segmen kali ini kita akan membahas tajuk mengenai pilkada yang telah dilaksanakan pada 9 Desember 2020 lalu. Ini banyak menuai pro dan kontra. Di antaranya selain dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19, pilkada ini juga tercatat menuai banyak sekali kecurangan-kecurangan. Dan ini akhirnya melemparkan opini bahwa perlukah pilkada ulang di beberapa daerah. Sebelum kita bahas pemirsa, kita akan saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini. Pilkada ulang. Ada 43 pelanggaran di tempat pemungutan suara yang tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia, seperti Tangerang Selatan, Gunung Kidul, Yogyakarta, dan Makassar. Pada saat pemilihan kepala daerah serentak 2020, diantaranya yaitu pemilih menggunakan hak pilih orang lain, pemilih menggunakan hak pilih di lebih dari satu TPS, pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilih, dan dugaan adanya kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS mencoblos surat suara. Sehingga berpotensi diulangnya pemungutan suara di 43 TPS tersebut. KPU dan Bawaslu harus dapat menindaklanjuti seluruh laporan pengawasan di lapangan dalam sistem pengawasan pilkada, sehingga dapat segera ditentukan kepastian pemungutan suara ulang di 43 TPS tersebut. Untuk itu, KPU dan KPUD harus segera mengatur ulang waktu pemungutan suara di 43 TPS tersebut, sehingga bisa disesuaikan dengan protokol kesehatan yang berlaku dan segera diinformasikan kepada masyarakat yang melakukan hak pilih suara di TPS tersebut. Sehingga upaya pencegahan COVID-19 di TPS juga dapat segera diatur. Selain itu, KPU dan Bawaslu harus memastikan kelengkapan logistik Pilkada Serentak 2020 dan logistik alat pelindung diri atau APD sudah didistribusikan ke TPS yang berpotensi akan melakukan pemungutan ulang suara. Mengingat persiapan logistik sudah harus dipersiapkan sejak jauh-jauh hari. Di sisi lain, KPU dan aparat keamanan harus sudah memastikan keamanan pemungutan suara di TPS serta Bawaslu agar memastikan tidak terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran seperti yang telah terjadi sebelumnya. Pemirsa, Kejaksaan Republik Indonesia memproses 94 perkara pelanggaran pemilu yang terjadi pada Pilkada 2020 ini. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Ebenezer Simanjuntak mengatakan pelanggaran tersebut kini ditangani oleh 26 Kejaksaan Tinggi. Ia menegaskan bahwa Korps Adiaksa bersama Badan Pengawas Pemilu dan Polri yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu berkomitmen untuk mengawal penanganan berbagai kasus dugaan pelanggaran pesta demokrasi pada Pilkada Serentak 2020. Leonard mengatakan kasus yang ditemukan beragam, contohnya di Kabupaten Pangkep di mana ASN diduga tidak netral karena mengunggah foto paslon nomor urut 2. Foto itu juga disertai pesan agar warga tidak lupa mencoblos calon kepala daerah yang dimaksud. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Riau menyatakan ada pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang terjadi di 3 daerah di Riau, sehingga ada kemungkinan dilakukan pemungutan suara ulang di sejumlah tempat pemungutan suara. Ketua KPU Provinsi Riau Ilham Yasir menyebutkan 3 daerah itu antara lain adalah Kabupaten Mengkalis, Indragiri Hulu, dan Kota Dumai. Ia mengatakan kasus dugaan pelanggaran pilkada tersebut diusut oleh Badan Pengawas Pemilu.
Ilham juga mengungkapkan pelanggaran pilkada yang terjadi di Bengkalis berdasarkan laporan Bawaslu, yaitu adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap, namun menggunakan identitas orang lain untuk mencoblos di TPS tersebut. Ya, ini memang dalam setiap pemilihan atau juga pencoblosan tersebut ini biasanya terjadi berbagai macam kecurangan yang diendus oleh Bawaslu. Dan kita berharap semoga nantinya ini dapat dijadikan evaluasi dan tidak terjadinya untuk ke depan kembali. Pemirsa, setelah ini kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita masih akan membahas tajuk hari ini mengenai pilkada ulang. Apakah diperlukan? Tetap bersama kami di Suara Parlemen. Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin berharap agar peran Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu dan penegakan hukum terpadu dapat menelaah sejak dini laporan dugaan pelanggaran dalam pilkada serentak. Aziz mengungkapkan sambil menunggu perhitungan resmi dan penetapan dari KPU, sebaiknya Bawaslu dan Gakumdu segera memproses penanganan dan penindakan pelanggaran pidana pemilu yang dapat mencederai pesta demokrasi. Politikus Partai Golkar itu juga mengatakan pelanggaran dalam pilkada serentak maupun pemilu biasanya terdiri dari pelanggaran administratif, pelanggaran tindak pidana, dan netralitas aparatur sipil negara. Lebih lanjut, Aziz meminta agar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dapat melakukan penyelesaian penyelenggaraan kode etik dan juga pelanggarannya yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu secara adil bagi para pencari keadilan. DKPP dapat memberikan sebuah efek jera dan menindak secara tegas penyelenggara pemilu yang melakukan pelanggaran. Aziz juga mendorong agar Mahkamah Konstitusi untuk dapat mempersiapkan dalam menghadapi perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, terutama di masa pandemi COVID-19 saat ini. MK harus menelaah mana berkas yang perlu disidangkan di MK dan mempersiapkan berbasis teknologi, informasi, dan juga serta pembahasan dan juga pembatasan jumlah orang yang hadir di persidangan. Komisi 3 DPR RI meminta tim penegakan hukum terpadu atau Gakumdu Pilkada di Riau mencontoh Provinsi Jambi dalam menindak kecurangan pemilu. Sedangkan Pangeran Khairul Soleh dari Partai Amanat Nasional menilai Gakumdu di Jambi sangat tegas dan tidak tebang pilih dalam menindak pelanggaran pilkada serentak. Bahkan ada wali kota yang diproses di sana karena dugaan kecurangan, termasuk menindak aparat, termasuk tim sukses calon gubernur. Pangeran berharap ada yang dapat dilakukan oleh Gakumdu di Jambi juga dipraktikkan oleh Gakumdu Pilkada di Riau, dan petugas diminta tidak pandang bulu dan tegas kepada siapapun. Ya, ini juga kita berharap semoga nantinya ini pilkada maupun juga pemilu yang serentak yang akan dilakukan di waktu-waktu selanjutnya ini dapat terus menjadi evaluasi dan juga dapat diambil beberapa kekurangan dan kelebihannya sehingga nantinya pemilu dapat berjalan dengan lebih baik lagi. Ya pemirsa, sekarang saya akan membacakan update terbaru dari COVID-19. Data ini diambil dari Kemenkes dan pada saat ini ada kasus positif yang tercatat sebanyak 617.820, meningkat 6.189 kasus, dan pada saat ini yang sembuh telah mencapai angka 505.836, meningkat 4.460, serta yang meninggal tercatat 18.819 jiwa, dan ini telah meningkat 166 jiwa dari hari sebelumnya. Dan demikianlah pemirsa perjumpaan kita pada Suara Parlemen edisi hari ini. Saya Ayu Rahmawati beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan
mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.